Welcome to my channel. Hari ini rencananya kita akan melancong ya, nyari sarapan yang enak dan legend banget, tapi tidak di Surabaya. Bosen, sesekali kita pengen keluar gitu ya, keluar kota. Kira-kira kemana? Nanti kan aku sih udah ketiga kalinya makan di tempat ini ya, tapi tidak punya kesempatan untuk sharing ke kalian. Jadi tenang aja, kali ini aku akan sharing ke kalian kira-kira apakah makanannya itu ya legend banget dan terkenal banget. Jadi kita akan langsung menuju perjalanannya. Nantikan aja terus dan jangan kemana-mana ya. Biasakan untuk menonton videoku selesai sampai akhir ya, karena itu salah satu cara sederhana untuk kalian mendukung channel ini. Dan jangan lupa subscribe tentunya. Oke, langsung aja Poni akan siap-siap untuk berangkat karena ini sudah hampir 6:30. Jadi kita langsung menuju ke sana. Sengaja aku pagi-pagi banget ya bikin jadi sarapan. Biasanya orang-orang pada makan siang soalnya di sana. Jadi kalau pagi itu dia lebih sepi. Nah, jadi kan enak tuh ya. Nah, kalau kostum aku hari ini kayak gini aja sih guys. Kayak gini aja kostumnya. Biasa aja karena emang rencananya tuh cuma sarapan doang ya. Jadi nantikan terus ya, kita udah mau berangkat nih. Doakan kami. Berhubung kita tadi berangkatnya pagi sekali ya, jadi karena kami khawatir tempatnya itu masih belum buka, kita mampir dulu deh ke rest area ya. Sekalian adik aku mau ngopi dulu. Maklum dia terbiasa ngopi, jadi kalau nggak ngopi nanti dia susah konsentrasi. Jadi kita mampir dulu biar kita istirahat dulu sejenak. Kita udah sampai di rest area guys, kita mau mampir dulu sebentar nyari karena haus. Ini adalah rest area yang sering banget kami hampiri ya, karena di sini tuh cukup lengkap makanannya dan juga minuman-minumannya. Kita masih berpetualang mencari cangkir kopi, bos nyari cangkir kopi, mantap. Oke guys, akhirnya kita memutuskan untuk beli minuman sama kopinya di sini aja ya. Jadi kita tunggu selesai dibikin dulu minumannya. Oke guys, kita udah selesai beli. Ini Weni ngopi. Nih adik aku ngopi karena dia kalau pagi nggak ngopi nggak bisa. Kalau saya nggak kuat kopi, saya buah jus sirsak karena perut saya kurang bersahabat kalau sama kopi, langsung rewel. Oke, kita melanjutkan perjalanan lagi ya. Kira-kira sekitar 33 menit lagi dari rest area ini. Terus kita langsung cus. Saya minum dulu dah. Kita biasanya di rest area makan, tapi kita nggak makan kali ini. Ini jus asli ya, asli, nggak pakai, bukan kayak bubuk serbuk kayak sirsak. Jus asli. Tapi sayang karena ini jus asli jadi agak susah nyedotnya. Ini sedotannya kecil soalnya harusnya besar. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita yuk. Oke, kita mulai lanjutkan lagi perjalanan kita. Berhubung ini waktu semakin berjalan ya, kita juga nggak mau sampai keburu agak siang sedikit. Nanti tempatnya ramai cuy. Jadi makanya kita mutusin pagi-pagi aja ke sana. Mending dibikin sarapan daripada dibikin makan siang ya. Karena di tempatnya itu kalau udah makan siang ya ampun ramai banget ya. Selain kita khawatir juga tempat duduk nggak dapet, juga masih agak-agak parno lah kalau lihat orang terlalu banyak-banyak gitu guys. Jadi kita langsung melanjutkan lagi perjalanan kita ya. Ini berhubung hari libur dan masih pagi, jadi jalanan tolnya masih agak lempeng lah, saingan tidak terlalu banyak. Nah ini tuh sendiri ya, perjalanan ini out of the box banget deh ya. Kita masa keluar kota cuma mau buat sarapan doang. Kalian pernah nggak kayak gitu ya, saking udah bosennya dan udah kehabisan ide gitu mau makan apa gitu ya di kota Surabaya, akhirnya memutuskan udahlah kita makan di luar kota aja. Nah padahal ya agak-agak tidak masuk di akal sih ya, cuma buat sarapan doang terus keluar kota. Tapi bukankah ini sebuah kenyataan ya, dimana kita seringkali mau perjalanan kemana gitu, kalau direncanain lama gitu suka nggak jadi, suka batal aja entah kenapa ya. Tapi kalau secara spontan kita melakukan perjalanannya itu
langsung aja ya, selalu kesampaian, selalu jadi. Nah ini kita sudah masuk gerbang tol Pandaan saudara-saudara. Jadi kita sebentar lagi akan memasuki wilayah yang akan saya tuju. Nah ini udah mendekati dah. Kalau kalian yang sering ke sini, ke tempat makan ini, pasti udah tahu nih kira-kira Foni akan kemana. Wilayahnya pasti familiar buat kalian ya. Nah ini udah mendekati, kita sebentar lagi akan sampai guys. Mudah-mudahan udah buka. Tada, udah sampai guys. Dan ternyata kita kepagian. Itu pagarnya aja masih ditutup dan kita nggak boleh masuk masihan ya. Tuh bapak yang bersih-bersih aja baru bersih-bersih. Ya udah kita tunggu lah ya. Mungkin sekitar 10-15 menit lagi udah buka. Sekitar jam 8 ya, lebih 15 menit lah ya, udah mulai dibuka guys. Jadi kita udah mulai bisa masuk. Ini area parkirnya benar-benar luas guys. Jadi buat kalian yang pengen kesini pas banget ya. Di sini juga ada tempat jual buah-buahan, kemudian suasananya hijau, adem gitu ya. Dan buat kalian yang bawa anak nih, nah ini penting banget ya. Ini ada area bermain anak juga. Jadi buat anak kalian yang mungkin biasanya pada saat acara makan suka rewel gitu ya, tenang, bawa aja ke sini ya, main-main. Nah tuh aku aja udah mencoba ini ayunannya ya, nyaman banget. Jadi anak-anak pasti suka. Oke, kita berjelajah lagi karena ini arealnya luas. Jadi aku pengen tahu ada apa aja sih di sini, sekalian informasi juga buat kalian. Nah jadi di areal di bawah sini itu disediakan juga ya musola bagi teman-teman yang muslim yang ingin beribadah di sini ya. Jadi udah lengkap banget. Dan arealnya cukup luas, buat foto-foto juga bagus banget ya, buat acara keluarga juga sip. Oke, kita langsung naik aja. Ini kita sudah memasuki areal tempat makannya. Nah, sebelumnya kita mau cuci tangan dulu ya guys, dibiasain. Sebelum ngapa-ngapain, sebelum makan terutama dicuci dulu tangannya ya, karena tadi kan kita perjalanan cukup jauh. Selain karena makanannya emang enak, juga karena suasananya ini loh Rek, yang nggak bisa kita temukan di kota-kota besar, apalagi di kota Surabaya ya, yang panasnya udah cukup nggak karu-karuan. Ini tuh suasananya di sini tuh adem dan asri banget masihan. Nih pemandangannya enak banget nih, vibes-nya. Ini kita yang pertama datang, jadi ini masih sepi banget, makanya kita sukanya pagi. Tuh masih sepi banget kan. Ini kalau udah agak siang ramai sekali. Tuh sampai ke belakang dulu guys. Ramai banget. Sembari menunggu pesanan datang, aku berkeliling lagi guys buat nginfoin ke kalian nih kira-kira suasananya di luar sana itu seperti apa. Ini seperti yang aku bilang, areal parkirnya luas banget, jadi nggak mungkin kehabisan parkir. Dan di sana guys itu ada orang jualan buah-buahan yang seger dan murah meriah. Tuh aku masih menunggu, ini berhubung masih agak pagi ya, jadi pesanan kita lumayan agak makan waktu sedikit lah keluarnya. Selain suasananya yang asri, ini ya terlihat juga plafonnya tuh unik banget, terbuat dari kayak anyam-anyaman gitu, kemudian ada tekstur kayu-kayuan dan dihiasi dengan lampu-lampu kuno kayak gitu. Jadi semakin menambah suasana kayak lagi di rumah gitu ya. Karena masih pagi jadi agak lama keluarnya. Biasanya itu keluarnya agak cepat sih guys, biasanya 2 kali aku kesini ya. Tapi karena ini baru buka, jadi mungkin dia butuh waktu untuk proses makanannya. Ini udah datang ya minumannya dulu guys. Sengaja kita karena ini masih pagi dan suasana juga masih dingin banget, kita ordernya teh hangat manis. Biasanya es teh ya, tapi kali ini minta yang hangat-hangat aja dah. Nah kalau makan di sini sebenarnya di mejanya tuh ada sambal yang disediakan, tapi ini cenderung manis. Nah kita lebih suka sambal mangganya biasanya, jadi kita order sambal mangga. Wah akhirnya guys makanan kita tiba juga ya. Kita udah lapar banget dan kalian pasti penasaran ya, menu apa saja yang paling sering kami order kalau kesini. Tapi kalian pasti udah tahu apa aja yang istimewa di sini. Nah guys, kali ini aku akan kasih tahu kalian apa
aja yang kami pesan hari ini. Ini ada tahu telur. Tahu telur ini bikin kami penasaran banget. Jadi kali ini aku order. Kemudian ada nasi putih. Nah ini dia ya, ayam gorengnya mantep banget, juara. Kali ini aku pesan setengah ekor aja biar nggak kekenyangan. Dan sambal mangga tentunya biar menambah selera makan. Oh ya, di sini tuh ya sambal mangganya tuh emang bejibun kayak gini mangganya. Jadi nggak usah khawatir ya. Dan bisa order pedes, sedang atau nggak pedes sama sekali. Ini juga tersedia telur dadar favorito ya. Favorit banget aku sama telur dadarnya. Kita langsung sikat karena kita udah lapar. Ini lagi ya, padahal ada entong nasi, tapi kenapa dia pakai sendok? Tapi ya sudahlah ya, yang penting tujuannya terlaksana. Tapi kalau aku sih nggak puas kalau nggak pakai entong nasi ya. Jadi harus pakai entong nasi biar kelihatan wow gitu makannya ya. Tuh lihat asapnya masih ngepul-ngepul guys. Ini sih nasi putih kedoyanan Foni ya, dimana masih hangat dan juga masih gitu makannya ya. Kita doa dulu guys. Oke, aku sudah siap melakukan aksiku karena ini udah lapar banget cuy. Nah tuh ayamnya ya, kita setengah ekor aja biar nggak kekenyangan kali ini karena itu udah cukup kok. Ini tuh ya, ayamnya tuh bukan yang nggak matang ya, tapi emang teksturnya tuh kayak tapi nggak kayak ayam goreng pada umumnya. Tapi enak banget nih, begitu dirobek ya. Tuh langsung tetel kok udah gini. Enak banget. Terus dicocol sama sambal. Dulu, guys. Jujur aja ini udah ketiga kalinya kalau nggak salah ya aku kesini, dan tetap ya ayamnya itu juara banget, nggak pernah bikin aku kecewa sedikit pun. Dan ini dia telur dadarnya ya, yang juga menjadi favoritku banget. Kalau kesini tuh wajib banget kayaknya ya order telur dadar ini, karena emang rasanya tuh ciami pol dan mantep banget, apalagi kalau udah dicocol pakai sambal mangga. Waduh, langsung ya makannya tuh jadi luwe kok abis tuh, udah nggak kuat lagi rasanya menahan atau jaim-jaiman nggak bisa ya. Dan makan ini tuh ya pastinya lebih lekoh kalau kalian pakai tangan. Tapi bagi kalian yang nggak terbiasa pakai tangan, pakai sendok juga nggak apa-apa lah. Tapi bagi saya pribadi, makan tuh baru terasa puas ya kalau sambal-sambalan kayak gini adalah pakai tangan, karena kayak rasanya tuh nambah nampol gitu nggak sih. Terus rasanya tuh kayak makan tuh pengen semakin giras gitu, tak terkendali. Apalagi kalau udah makanannya enak kayak gini ya, dan ditambah pula kita lapar. Jangan lupa tehnya kita seruput dulu biar ada rasa anget-anget masuk ke tubuh kita ya. Ini tuh tehnya juga mantep ya, suasana-suasananya itu bikin kita tambah makin semangat aja gitu makannya. Mangganya seger, mantep banget nih. Kalian kalau ke daerah Prigen harus mampirnya makannya di sini. Terus saran aku pagi-pagi aja kesini biar enak makannya. Ini udah jam 9 tapi masih sepi. Gila sih, sampai lepas banget gitu dia dari tulang-tulangnya. Kalau tahu telur nanti itu menutup cuci mulut. Telurnya juga menggoda. Nah kalau kalian tanya kenapa sih kali ini makannya geras banget, nah sebenarnya sih biasanya udah cukup ya kita makan ayam goreng, telur dadar sama nasi putih dan sambal aja. Tapi berhubung kita tuh udah penasaran banget sih sama yang namanya tahu telurnya itu, karena udah kira-kira 3 kalian lah ya ke tempat ini tuh pernah lihat ada orang selalu beli tahu telur. Jadi kan penasaran ya, pengen nyoba. Sudah kesini 3 kali kita dan 1 tahun. Udah lama yang mencari jelen Jemuri. Terus sama anak-anak
Tuh guys, aku bahkan nggak nyadar ya kalau 3 kali itu kami kesini tuh dalam 1 tahun loh. Padahal aku kira tuh di tahun yang berbeda. Ya namanya juga udah ketagihan ya. Kalau kesini tuh wajib banget kasih pesan ke bapaknya minta yang baru digoreng. Kalau biasanya semua sih baru dimasaknya. Tapi kan ada yang udah dimasak lebih dulu gitu. Lebih enak kalau panas. Kalau urusan rasa udah nggak usah ditanya, tapi kalau urusan harga menurut aku ini masih standar-standar aja. Karena kalau di kota Surabaya makanan kayak gini pasti jatuhnya lebih mahal. Iya, tulangnya sampai sebersih ini. Saking dia begitu kita ini lepas dari tulangnya. Tuh ya, kalian bisa melihat sendiri buktinya bahwa dagingnya tuh nggak pakai acara pemberontakan ya, langsung lepas menyerah kayak gitu aja. Kita masih ada dagingnya nih. Tuh langsung lepas. Nah ini mohon maaf aja nih ya guys ya, kalau sudah makanan tuh cocok di lidah ya dan nempel di hati, jadi pada saat ngelihat tempat nasi itu masih ada nasinya, otomatis nggak usah pikir 2 kali, aku bakalan nambah. Udah nggak usah peduli lagi dah berat badannya, dietnya nanti aja. Nah ini tips juga nih buat kalian yang suka makan itu nggak terlalu rame kayak aku ya. Jadi kalau kalian mau makan di sini, pilih pagi hari kayak aku gini atau sore hari. Karena aku sendiri pernah nih ya berangkat dari kota Surabaya itu jam 2-an gitu setelah pulang kerja ngajak keluarga aku. Terus sampainya di tempat ini ya sekitaran estimasinya jam 3-an lebih gitulah ya. Ya hampir-hampir sore-sore banget. Dan itu sepi tempatnya. Nah tapi ya ada catatannya, asal kalian datang ke sini itu pada hari biasa, jadi bukan hari-hari libur panjang. Karena waktu itu aku berangkatnya di weekend kok ya, hari Sabtu, karena Sabtu itu kan pulang kerja tuh lebih awal ya, lebih cepat. Jadi aku bisa berangkat ke sana di siang-siang hari. Dan ternyata sepi guys, tidak terlalu ramai orang seperti jam makan siang. Lihat hasil kerja keras kami. 2 cewek ini loh makannya kayak gini, gires banget ya. Terus udah habis kayak gini, ini masih ada nih cuci mulutnya ya, porsi segede gaban kayak gini. Jadi kita melakukan pembagian daerah kekuasaan dulu ya, pembagian harta warisan nih ceritanya. Biar rata, kita harus pas potongnya di tengah ya, biar sama-sama merasakan kelempokannya itu kayak gimana. Ambil dulu. Ini perhatian gitu. Tunggit kan tuh cipluk. Tikam cewek. Bentukkan. Jadi bapaknya tuh 2 orang itu sehat tuh. Nafsu makan tinggi. Nafsu makannya tinggi sekali. Bapaknya sampai ngeliatin kita cuma berdua cewek-cewek makan yang gila. Tekstur bumbu kacangnya itu masih terasa banget. Sayang kurang pedes. Nah guys, untuk tahu telurnya sendiri itu sebenarnya rasanya biasa aja menurut aku ya. Karena di kota Surabaya sendiri itu banyak tahu telur yang enak rasanya ya. Bumbu kacangnya itu kental banget dengan yang namanya bawang putih, dan itu aku suka banget. Tapi kalau ini sih biasa aja, bawang putihnya nggak terlalu kerasa, tapi bumbu kacangnya oke lah, masih bisa diterima ya. Entah karena kekenyangan atau gimana, tapi aku merasakan tahu telurnya ini biasa aja. Nah ini perhatikan, ini unik nih. Ini matanya sudah menerawang, tanda dia sudah tatapan matanya kosong ya, bukan kesurupan nih, bukan. Sampai ini tatapan mata kekenyangan, menerawang, melihat ke arah tidak melihat ke arah makanannya. Nah, mak belum matanya berkeliaran kemana-mana.
Selesai makan jangan lupa bayar, dan ini harganya standar-standar aja ya. Oke, semua udah lengkap, personil lengkap, kita langsung bisa cus keluar dari tempat ini. Karena udah makan, udah bayar, ngapain juga lama-lama di tempat ini ya. Ini bukan tempat nongkrong. Karena semakin siang semakin ramai saudara-saudara. Nah, jadi berhubung kita udah jauh-jauh ke sini ya, nggak afdol kalau cuma buat makan aja. Dan lagi kita udah makannya kekenyangan, perlu sesuatu ritual untuk menurunkan berat badan, bukan, menurunkan setidaknya sedikit beban di dalam perut kita. Nah, kalian udah tahu lah ya kalau daerahan sini deketnya sama apa. Nah, karena Fone juga udah pernah nge-review. Tapi kita bukan untuk berwisata guys, kita cuma mau beli cemilan aja di sana. Kalian jangan seuzon dulu ya. Kalian pasti mikirnya, ya ampun gadis-gadis ini udah makan kenyang masih aja mikir ngemil. Ini bukan dicamil untuk langsung dimakan, tapi ini untuk asupan kita pada saat kita nonton TV di rumah ya, harus ngemil. Itu hukumnya. Makanya ya, gimana mau kurus coba. Ya udah deh, kalian ikutin terus ya channel YouTube ini, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang.